Kita mulai pertemuan kita kedua hari ini ya. Kita kemarin terakhir menyampaikan bahwasanya biomekanika itu berguna untuk muskuloskeletal ya. Salah satu kegunaannya nanti kita akan lihat ya pada yang kita bahas hari ini yaitu tentang traksi ya. Nah, ini kita bahas ini hari ini traksi. Apa itu traksi? Traksi itu adalah pola penyembuhan pasien yang terkena fraktur ya, yang terkena fraktur. Nah, pertanyaannya apa itu fraktur? Ya, fraktur itu sendiri adalah patah tulang ya, patah tulang ya. Nah, jadi ini adalah kajian kemarin tentang muskulus skeletal ya. Nah, jadi pembahasan ini kemarin kita kembali panggil ya untuk membahas hari ini tentang fraktur. Oke, slide-nya bisa dilihat ya. Jelas tulisannya, Imeliana? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jadi hari ini kita Jelas. membahas tentang traksi ya. Traksi ini ada tiga ya untuk saudara ketahui. Traksi ini yang pertama kita kenal dengan traksi leher ya. Nah ini bukan leher saja sebenarnya ada pada tulang leher ya. Dia terjadi pada tulang leher. Yang kedua kita melihat traksi yang terjadi pada lengan ya, pada lengan. Berarti pada tulang lengan ya. Dan yang ketiga, traksi yang kita lihat itu adalah traksi pada kaki ya. Nah, ini sebenarnya pada tulang kaki ya, pada tulang kaki. Nah, jadi ini yang topik tiga ini akan kita bahas sampai dengan pertemuan kedua kita berakhir ya. Jadi untuk saudara pahami ya, kalau di rumah sakit ini biasanya dilakukan di rumah sakit tulang ya, di rumah sakit tulang ya, yang biasanya kalau di Padang itu di Ropanasuri ya. Kalau saudara tahu itu, Ropanasuri ini ada di dekat kantor gubernur di Padang. Ada yang tahu? Ada yang orang Padang? Ada yang orang Padang? Nggak Revi orang ada, mana? Pak. Revi orang mana Revi? Revi Fusnia? Orang Bengkulu, Pak. Oh Bengkulu. Anissa? Coba yang orang Padang resen ya. Coba tunjuk tangan. Ini untuk Anissa Panji. siapa siapa? Ah, Wulan, Wulan, Wulan. Nah, saya nanya ke Wulan. Wulan tahu rumah sakit Ropanasuri? Tidak, Pak. Tidak. Nabila? Tidak, Nabila tahu? Pak. Tidak. Tahu Enggak, kantor Pak. gubernur? Kantor gubernur tahu? Tahu, Pak. Ah, Tahu, di Pak. sebelum sampai di kantor gubernur itu ada satu rumah sakit ya. Rumah sakitnya namanya Rumah Sakit Ropanasuri ya. Ropanasuri ini khusus ya untuk kejadian pasca kecelakaan ya. Biasanya patah-patah di sana ya, patah tulang leher ya, patah tulang lengan dan lain sebagainya ya. Itu ya. Jadi nama rumah sakitnya Rumah Sakit Ortopedi ya. Ortopedi. Kenapa ortopedi? Karena ortopedi itu adalah membahas tentang muskuloskeletal sebenarnya ya, otot dan rangka yang kita bahas di biomekanika kemarin. Oke ya. Nah, jadi ini sebagai pembukaan. Jadi kita akan ambil kembali ya rumus-rumus atau hukum-hukum yang telah kita bahas kemarin di biomekanika. Apa saja hukumnya yang kemarin kita lihat ya. Yang pertama adalah hukum Newton satu ya, hukum Newton satu, kemudian hukum Newton 2 ya, kemudian hukum Newton 3 ya, ini yang kita bahas kembali, hukum Newton 3. Jadi ketiga hukum Newton inilah nanti menjadi dasar kita untuk membahas bagaimana proses traksi pada tulang ya, baik itu tulang leher, tulang lengan maupun tulang kaki. Oke, nah ini slide kita pertama. Saya lanjutkan ya. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan silakan ya. Jadi di saat saya menerangkan ada yang hal-hal yang kurang jelas ya silakan ditanyakan ya. Oke, di slide pertama ini paham Nabila? Paham Bila? Paham, Pak. Oke, saya lanjut ya. Di slide kedua, ya.
Di sini ya kita membahas ya yang pertama itu adalah tentang traksi tulang leher ya, traksi tulang leher. Jadi saya bikin gambar di sini. Ini ada katrol, ini ada massa benda, saya singkat dengan MB. Kemudian di sini saya menggambar ya anatomi tubuh ya, terutama pada leher ya, pada leher. Ya, ini orang. Ini bukan orang gantung diri ya. Jadi jangan salah salah gambar pula. Coba salah gambar di catatannya. Ini ada orang ya yang dengan alat bantu katrol ya digunakan untuk memulihkan patah tulang leher setelah terjadi kecelakaan ya atau pasca kecelakaan. Ini ada di sini masa pasien, saya singkat dengan MP. Dan di sini saya juga adakan gaya berat pasien. Coba di kalian ini dicatat ya di catatannya agar saudara bisa memahami dengan baik ya, bisa memahami dengan baik bagaimana alur ya gaya yang terjadi pada traksi tulang leher ini. Silakan dicatat. Ini Anissa jangan langsung sakit kepala ya. Ini kita baru mulai. Santai aja ya. Jadi kita belajarnya santai aja. Jangan sampai pula sakit kepalanya ya. Oke. Sudah, kita coba mengaplikasikan hukum-hukum yang sudah kita bahas kemarin di biomekanika, ya. Karena ini kita inginkan ada perbaikan pada patah tulang leher, maka tentu yang kita ambil di dalam hukumnya adalah hukum gerak, ya. Hukum gerak berarti dia masuk ke hukum Newton kedua yang mengatakan bahwasanya sigma F sama dengan M kali A, ya. Ini hukum Newton 2 ya. Nah, ini yang kita gunakan. Sigma F sama dengan M kali A. Perhatikan ya, kalau dulu di SMA mungkin saudara pernah seperti ini ya, membahas di sini juga ada benda, di sini juga ada benda. Ingat nggak seperti ini di SMA? Ayo yang IPA kemarin bantu saya. Masih ingat Ingat, yang Pak. kayak gini? Ah, ingat ya. Ingat, Ah, Pak. iya. Jadi ini kita akan gunakan di sini ya. Ya. Permasalahan ini akan kita gunakan di sini tetapi karena dia biomekanika, maka tentu kita harus ada kesepakatan kesepakatan awal ya. Apa kesepakatan awal? Di dalam biomekanika, kesepakatan yang harus dilihat yaitu untuk untuk arah ya, karena ini adalah vektor ya, kemarin kita sudah bahas untuk arah penyembuhan ya, untuk arah penyembuhan diberi nilai positif. Nah, ini penting ini ya. Berlawanan arah dengan arah penyembuhan ya, berlawanan arah dengan arah penyembuhan diberi nilai negatif. Nah, di dua kesepakatan ini penting ya untuk membahas di sini. Kalau di sini nggak perlu nih, karena ini hanya dipengaruhi oleh massa beban saja ya. Tetapi kalau di sini tidak seperti itu ya. Di sini pembahasannya kita akan titik beratkan kepada arah penyembuhan ya, kepada arah penyembuhan. Oke, siap ya menerima uh, gampang ini sebenarnya ya. Ya, jangan bilang sulit dulu ya. Kalau sulit dulu nanti saudara nggak paham ya. Jadi bilang ini gampang ya, sehingga nanti ini gampang untuk saudara kuasai ya. Jadi konsep ini perlu menjadi catatan ya, catatan kaki lah ya atau footnote seperti itu ya. Maka kita akan lihat di bagian masing-masing kasus yang terjadi, tentu bagaimana penilaiannya terhadap jumlah gaya yang bekerja pada kasus ini ya, jumlah gaya yang bekerja pada kasus ini. Ya, apa saja jumlah gaya yang bekerja? Yang pertama, kita akan tinjau pasien ya. Kita akan tinjau pasien. Yang kedua, kita akan tinjau ya, tinjau benda. Nah, jadi untuk mengkaji ya gambar seperti ini kita harus melihat dua posisi ini ya. Yang pertama pasien, yang kedua adalah benda ya. Seperti apa kita melihatnya? Maka coba perhatikan. Ketika kita melihat bagaimana jumlah gaya yang bekerja di posisi ini, ya, maka yang kita lihat yang pertama tentu di sini ada gaya berat.
gaya berat ternyata arahnya ke bawah, ya, arahnya ke bawah. Sementara arah penyembuhan itu harusnya ke atas ini. Ya, jadi ini harus ditarik. Ya. Ketika ini ditarik, berarti arah penyembuhannya bernilai positif. Apa saja yang ada di sana? Ternyata pada tadi ini ada gaya tegangan tali pasien, ya, TP. Ya, ada gaya tegangan tali pasien. Yang kedua, ya, di searah dengan arah penyembuhan juga ada di sini gaya tegangan tali benda. Ya, ada gaya tegangan tali benda. Ya, kemudian juga searah dengan arah penyembuhan ini juga ada gaya berat benda. Ya, jadi ternyata ya pada gambar ini kita bisa melihat secara vektor ya yang tidak hanya berfokus kepada nilai tetapi juga berfokus kepada arah. Inilah gaya-gaya yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah gaya berat, itu berlawanan arah dengan arah penyembuhan, berarti nanti akan kita berikan nilai negatif. Ya, sesuai dengan hukum ini, kesepakatan ini. Kemudian ada gaya tegangan tali pasien, ya. Mungkin saya bikin di sini ya. T itu adalah gaya tegangan tali, ya. Kalau dia TP berarti pasien, ya. Kemudian TB juga seperti itu. Dia sebenarnya gaya tegangan tali. Karena dia di B berarti gaya tegangan tali di massa benda. Ya, di MB. Ya. Kemudian di sini ada WP. WP itu adalah gaya berat pasien. Ya, jadi P itu singkatan pasien ya. Itu adalah singkatan pasien. Kemudian juga ada WB. WB itu adalah gaya berat benda ya, itu WB. Nah, inilah yang akan kita bahas ya di slide selanjutnya. Di slide ini paham? Di slide ini paham? Khairan? Paham, Pak. Paham. Nabila paham? Paham, Pak. Ada yang tidak paham? Ini kebetulan saya nanya ke yang paham-paham aja ini. Yang tidak paham mungkin bisa tunjuk tangan. Silakan bertanya ya, apa maksudnya? Ada? Oh, atau paham semua ya? Kalau paham semua, alhamdulillah ya. Oke. Kalau paham semua kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke. Oke, sekarang ya dari permasalahan tadi tentu kita bisa melihat ya permasalahan itu dengan meninjau satu-satu ya. Yang pertama kita tinjau pasien ya. Pertama kita tinjau pasien. Di dalam kita tinjau pasien tentu kita kembali bikinkan rumus hukum Newton kedua tadi, sigma F sama dengan M kali A ya. Sigma F sama dengan M kali A. Gaya-gaya apa saja tadi yang mana dia? Ini ya. Gaya-gaya apa saja yang bekerja di sana? Yang pertama yang bekerja tentu adalah ya tinjau, saya ulang lagi ya, tinjau pasien. Berarti sigma F sama dengan M kali A. Gaya-gaya apa saja yang bekerja? Yang pertama adalah gaya apa tadi? Yang ke atas berarti TP ya, TP. Kemudian saya kurangi dengan gaya berat pasien berarti WP. Ya, itu sama dengan MP kali A. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar tadi jelas ya, kalau yang ke atas itu ya, yang positif itu adalah TP, ya. Kemudian yang ke bawah itu adalah WP, ya. Maka saya bikin di sini jumlah gaya yang bekerja di sana hanya dua itu, TP1 kemudian WP1, ya. TP arahnya ke atas berarti searah dengan arah penyembuhan, saya bikin positif ini. Kemudian WP arahnya ke bawah, ia berlawanan arah dengan arah penyembuhan, saya bikin negatif. Maka tanda kurang ini menandakan arah WP-nya negatif. Oke ya, itu sama dengan MP kali A. Ya. Oke, saya turunkan. Ternyata kita punya rumus W itu sama dengan M kali G. Ya. W itu sama dengan M kali G. Maka di sini menjadi TP dikurang MP kali G itu sama dengan MP kali A. Ini saya jadikan persamaan 1. Ini paham ya? Gampang ini. Paham ya? Itu di sisi satu ya, di sisi pasien. Ya, kita tinjau pasien.
Saya bikinlah satu di sini ya. Yang kedua, kita tinjau benda. Ya, kita tinjau benda. Pada benda, kelihatan kedua-duanya itu arahnya ke bawah, searah dengan arah penyembuhan. Ya, artinya kedua-duanya pasti nilainya adalah positif. Maka kalau saya bikin di sini TB ditambah dengan WB itu sama dengan MB kali A. Ya, sebelumnya tentu harus ada sigma F sama dengan M kali A ya. Paham ya? Jadi sigma jumlah gaya yang bekerja di sini adalah TB dan WB. Kembali ya, kalau kita turunkan rumusnya, maka TB ditambah MB kali G itu sama dengan MB kali A. Ini saya jadikan persamaan 2. Paham ya sampai di sini? Kita sudah punya dua persamaan yang memiliki lebih dari dua variabel yang belum diketahui. Maka di pelajaran SMA kemarin kita mengenal istilah eliminasi. Ya, eliminasi. Berarti kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Tetapi perhatikan, di gambar tadi, katrol, tali pada katrol yang kita gunakan, ya itu 1 atau 2. Jadi kalau ada gambarnya seperti tadi ya, ini ada ini, kemudian ada ini ya seperti tadi itu. Dan di sini ada orang, ya. Ini ada leher yang menjadi pusat ininya ya, yang mau diperbaiki, ya. Ini tali yang kita gunakan itu 1 atau 2 menurut saudara? Kalau gambarnya seperti ini. Khairan. Talinya itu 1 atau 2? Khairan Liza? 1, Pak. 1 ya. Benar Khairan ya. Jadi kalau dia 1, tentu gaya tegangan tali itu bisa kita samakan. Maka TP itu bisa sama dengan TB. Kalau saya jadikan T saja boleh nggak? Karena dia sama ini. TP sama dengan TB karena talinya sama. Saya jadikan saja T, boleh nggak? Boleh nggak, Nabila? Ini udah nampak wajah serius saudara. Santai aja kita ya. Ini walaupun sudah mulai ke perhitungan, kita santai aja. Nabila, boleh nggak itu kita samakan? TP-nya kalinya 1, kata Khairan tadi ya. Maka TP itu sama dengan TB karena talinya 1. Saya samakan dengan T, boleh nggak, Nabila? Bila? Waduh, Nabila, nggak dengar suara saya, Nabila? Nah, boleh nggak, Nabila? Boleh nggak persamaan ini kita jadikan? Ini kalau nggak ada jawaban Nabila, ini saya nggak lanjut ini. Boleh nggak, Nabila? Maaf, Pak, jaringnya susah, Pak. Oke, oke. Khairan lah ya. Khairan. Nah, saya kembali ke Khairan. Mudah-mudahan jaringannya bagus. Ya. Khairan, ini bisa nggak disamakan dengan T? Bisa, Pak. Bisa ya. Kalau bisa berarti tentu persamaan 1 itu bisa kita ganti. T dikurang MP kali G itu sama dengan MP kali A. Ya, ini saya jadikan persamaan 1A. Ya. Kemudian persamaan yang kedua tadi itu ya TB ini saya bisa ganti T ditambah MB kali G itu sama dengan MB kali A. Saya jadikan persamaan 2A. Ya, di 2A ya. Oke. Tentu seperti itu ya kalau kita ganti. Maka sekarang eliminasi 1 dan 2 itu kita ganti menjadi eliminasi 1A dan 2A. Ya, 1A dan 2A. Coba dicatat dulu ya. Kita akan pindah ke slide berikutnya. Coba dicatat. Nurwita Aldem, paham?
Panggilannya Wita ya? Iya, Pak. Oke, paham ya? Wit, Paham, Pak. paham ya. Rila, paham Rila? Rila Al Jazeera. Rila paham? Paham, Pak. Oke, ya. Mudah-mudahan paham semua ya. Oke, kita sudah selesai mencatatnya, Wit? Sudah? Sebentar, Pak. Oke, ya, lanjut lanjut. Sudah, Pak. Sudah, oke. Saya lanjut ini ya. Saya minta bantuan saudara nanti untuk kita mencatat kembali nilai masing-masingnya ya. Untuk 1A dan 2A ya. Oke. Oke. Jadi persamaan 1A tadi apa? T dikurang apa tadi? MP kali G sama dengan M Dengan M P kali A ya. Kemudian T tambah MB A2. kali G sama dengan MB kali A. Ini kita eliminasi ya, kita eliminir ya. Jadi berarti kalau eliminasi ini hilang loh. Ya kan? Iya kan? Fit? Hilang Iya, itu, Fit? Pak. Oke, berarti Ya, Pak. minus MP kali G. Nah, ini perhatikan ini. Ini kurang, ini tambah ya. Tambah kali kurang berarti minus di sini. Ya. MB kali G ya. Itu sama dengan MP kali A dikurang MB kali A. Oke, penjabaran ini ada yang nggak paham? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kok bisa seperti itu gitu. Oke, pertanyaannya ya, kalau kita mendapatkan persamaan seperti ini, ada 4 variabel yang belum kita ketahui, diapakan ini? Ada suku-sukunya yang sama, diapakan? Vera, di matematik itu diapakan? Disejeniskan, Pak. Mantap ya. Ini ya betul-betul anak IPA. IPA kan, Heran? Iya, Pak. Ya. Kalau anak IPA nggak bisa jawab, ya. Berarti yang suku sejenis disatukan ya. Nah, disejeniskan istilah khairat boleh ya. Berarti di sini yang sama itu adalah MP dikurang MB yang sama-sama memiliki nilai G ya. Kemudian di sini yang sama-sama memiliki nilai A ya. Nah, gini. Maka tentu kita mendapatkan nilai A. Ini yang penting ini bagi dokter ortopedi, dokter tulang. Dia mendapatkan nilai MP MB dibagi dengan MP MB ya dikalikan dengan G. Ah, inilah yang digunakan oleh dokter tulang untuk memberikan berapa masa agar tulang yang patah itu kembali seperti semula ya. Jadi gini ya, kalau di tulang patah itu nggak langsung digip ya. Kalau langsung digip bengkok-bengkok tulangnya nanti ya. Jadi sebelum dia itu digips ya, dia dilakukan traksi seperti ini dulu. Nah, maka dokter melakukan perhitungan seperti ini ya, agar patah tulangnya itu bisa kembali seperti semula baru digigit. Kalau gip tahu ya, Sophia tahu gip apa? Sophia, Sophia Paradila tahu ya? Tidak, Pak. Gip. Tidak, Nah, Pak. jadi kalau patah tulang itu biasanya kan bengkok tuh. Nah, maka ada di apa? Di gip di bagian Masukin dimasukin ya kayak kayak jenis besi gitu ya, Pak. sini besi ya, nanti di sekian lama dipasang ya, kalau sudah kembali pulih Baru baru dibuka, Pak. dibuka seperti itu Buka. ya. Oke. Ya, Pak. Ya. Oke, ini kasus kita yang pertama. Cuman yang harus menjadi perhatian saudara, yang digunakan masanya itu bukan masa berat badan utuh ya. Saya contohkan ini. Untuk masa tulang leher ini itu sama dengan 1/8 kali berat badan pasien ya, atau 1/8 kali massa pasien. Khairan berapa beratnya?
Khairan, berapa beratnya? 48, Pak. Oh, 48. Berarti kira, saya kira beratnya. Berarti 1/8 kali 48. Berapa itu? Berarti sama dengan 48 bagi 8. Berapa tuh, Khair? 6, Pak. Hah? 6 ya, 6 kilo. Jadi kalau dipotong leher Khairan itu beratnya itu 6 kilo tuh, Khairan. Tapi jangan dipotong dua ya. Ya. Jadi beratnya itu adalah 6 kilo. Jadi nanti yang dimasukkan ke sini ya itu adalah ini ya. Jadi A itu nanti yang akan diberikan itu adalah nilai massa pasien ini yang ini ya. Jadi MTL ya harusnya. Jadi berarti di sini min 6 dikurang nanti MB-nya ya diketahui nanti. Kemudian MP-nya berarti di sini 6 tuh ya dikurang dengan masa beban MB ya. Jadi MB ini nanti akan disesuaikan oleh dokter ingin percepatannya sembuhnya berapa hari ya. Jadi A ini adalah percepatan ya. Percepatan yang satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nanti bisa dijadikan sembuhnya berapa hari. Dia nggak boleh terlalu cepat ya. Kalau terlalu cepat nanti takutnya tulangnya tidak kembali seperti semula ya. Jadi nanti ada hitung-hitungannya ya agar percepatannya itu bisa stabil sehingga tulangnya kembali pulih dengan sangat baik ya. Itu. Paham sampai di sini yang untuk traksi leher semua? Kalau tidak ada kalau ada pertanyaan silakan ya. Silakan untuk bertanya, kemudian silakan dicatat dengan baik ya. Silakan dicatat dengan baik. Suci paham? Suci? Suci Regina, paham? Insyaallah paham, Pak. Ya Allah, paham. Sudah dicatat, Suci? Suci berapa beratnya nih? Lagi Berat badan. Suci berat badannya berapa? 45, Pak. 45. Berapa MTL-nya? Berapa massa tulang lehernya? 40. Oke ya. Saya pula yang terkempar. Saya share screen kembali. Oke, silahkan. Udah selesai mencatatnya? Sudah, Pak. Oke, ya. Mudah-mudahan saudara bisa memahami ya. Dan kita coba lanjut dengan kasus yang kedua. Itu adalah pada ya, yang kedua traksi lengan ya. Ini traksi lengan itu sebenarnya pada tulang lengan ya. Karena kalau lengan saja tentu nggak boleh ya traksi itu. Traksi itu harus muskulus skeletal ya. Oke, kita perhatikan. Untuk tulang lengan, kasusnya kira-kira saya coba bikinkan gambar. Ya. Ini gambar lengan ya. Hmm. Ini posisinya pasti berbaring ya. Kalau lengan nggak mungkin duduk. Kalau tadi duduk ya posisinya. Kalau sekarang posisinya eh, berbaring ya. Ini T, di sini ada T, dan di sini ada arah arah tarik ya. Sini ada arah gesek. Gesek. Ya, oke.
Coba digambar dulu gambar ini di bukunya. Ya, coba digambar dulu di bukunya. Udah digambarin? Rini Triwahyuni, udah digambar? Udah, Pak. Oh, Sedikit lagi, Pak. oke, ya, silakan. Fazila Borus Sagala, udah selesai menggambarnya? Gambarnya harus bagus ya. Nanti pertemuan kita offline saya lihat gambarnya ya. Apa yang dibikin? Jangan sampai gambarnya nggak seperti tangan gitu ya. Fazila udah selesai. Fazila Borus Sagala sudah selesai. Meta udah Met? Meta Wulansari udah selesai Sudah, gambarnya? Pak. Sudah. Oke. Alia sudah? Alia gambarnya? Sudah, Pak. Sudah. Ayo kita bahas ya untuk gambar seperti ini. Pada posisi berbaring ya, yang harus kita perhatikan, nah ini yang saya bikin di sini. Ada yang pertama gesekan ya, karena kalau berbaring kita pasti ada gesekan dengan lantai ya. Maka di sini akan ada arah gesekan. Arah gesekan itu menimbulkan yang dinamakan dengan gaya gesekan. EFG ini adalah gaya gesekan. Ya, gaya gesekan itu mempunyai rumus mu k kali n ya, mu k kali n. N ini adalah gaya normal ya, gaya normal. Jadi kalau saudara pernah ingat ya pelajaran di SMA seperti ini lantainya kasar katanya ya. Jadi kalau ada gambar seperti ini lantainya kasar. Kalau di sini ada misalnya ada W, maka di sini ada N. Gaya N itu adalah gaya normal ya. Kalau pada saat ini berlaku di sini sigma F itu sama dengan nol, ya. Jadi hukum pertama Newton, inersia kemarin, ya. Ketika dia sigma F sama dengan nol, maka W itu kurang N, ya. W kurang N itu sama dengan nol. Sehingga W itu sama dengan N. Artinya N itu sama dengan M kali G, ya. Karena dia sama dengan W, ya. Karena sama dengan W. Oke ya, berarti kalau di sini N sama dengan M kali G, maka tentu ini menjadi FG itu sama dengan mu K kali M kali G. Nah, seperti itu. Ya, maka di arah gesekan ini, gaya gesekan itu adalah mu K kali M kali G. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami bagian ini. Kemudian arah tarik itu adalah gaya tegangan tali ya. Arah tarik itu adalah gaya tegangan tali. Oke. Di mana nanti eh, untuk dia ditarik ya menggunakan massa beban dia sama dengan kasus tadi ya ketika kita meninjau benda. Oke, maka sama dengan tadi kita juga menggunakan dua peninjauan ya. Yang pertama kita tinjau pasien ya, kita tinjau pasien. Di tinjauan pasien berarti berlaku di sini sigma F sama dengan M kali A ya. Nah, apa saja arah yang bekerja di sini?
Yang pertama adalah arah yang searah dengan arah penyembuhan. Itu adalah T, ya. T. Yang berlawanan arah itu adalah FG, ya. FG. Itu sama dengan MP kali A, ya. Itu sama dengan MP kali A. Oke, maka di sini ya T dikurang ya FG tadi adalah mu K kali MP kali G itu sama dengan MP kali A, ya. Ini kita jadikan persamaan satu, ya. Ini kita jadikan persamaan satu. Oke, paham ini sampai di sini? Revi? Revi paham? Ya, ini persamaan satu, ya. Pak. Ya, oke, yang kedua kita tinjau benda, ya. Pada benda sama dengan yang tadi sigma F sama dengan M kali A, maka di sini yang berlaku di sini apa? T tambah WB sama dengan MB kali A. Berarti T tambah MB kali, oh sorry. Aduh. Oke, ya, pada tinjau benda, tinjau pasien sudah tadi ya. Pada tinjau benda berarti sigma F sama dengan M kali A. Berarti T ditambah WB sama dengan MB kali A. Ya, maka di sini T tambah MB kali G sama dengan MB kali A. Ini kita jadikan persamaan 2. Oke ya. Nah, silakan dicatat. Yang pertama tadi udah ya. Sudah dicatat yang pertama tadi? Wit, tinjau pasiennya sudah tadi kan? Pak. Sudah Pak. ya. Oke. Maka kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Ya. Coba, kalau sudah tadi apa? T dikurang, apa tadi? Mu K kali MP kali G, ya. Dikurang, apa? Apa tadi? Sama dengan Sama MP dengan kali A, ya. Kemudian MP di kali sini A. T tambah MB kali G itu sama dengan MB kali A. Ini kita eliminasi dengan cara mengurangi, ya. Maka ini menjadi min mu K kali MP kali G. Nah, dikurang sama dengan tadi ya. MB kali G itu sama dengan MP kali A dikurang MB kali A. Ya, kita kembali menyamakan suku-suku yang sama ini. Maka di sini min mu K kali MP dikurang MB kita kurung semua kalikan dengan G, kemudian MP dikurang MB kita kalikan dengan A, ya. Maka A-nya di sini apa? Min mu K dikali ya MP kurang ya MB dibagi dengan MP dikurang MB ya dikurung dengan G. Inilah A-nya untuk posisi lengan ya, patah tulang lengan, posisi pasiennya dalam keadaan berbaring. Oke, silakan dicatat dulu sambil nyatat ya, pahami langkah demi langkahnya ya. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, silakan. Ya, dicatat lebih baik. Ada yang bocor kayaknya. Ada suaranya yang keluar. Siapa ya?
Kalau sudah selesai, beritahu ya, biar kita lanjutkan penjelasannya. Rila paham Rila? Rila Al Jazeera, paham? Insya Allah paham, Pak. Alhamdulillah. Ini mah kalau enaknya ngajar IPA itu ya. Kalau Wit paham Wit, Nurwita? Insya Allah paham, Pak. Oke, ya. Alia paham Alia? Alia Sapitri? Insya Allah, Pak. Ah, tak ya. Ini kayaknya jaringan ini ya, banyak yang keluar masuk saya lihat. Suci Regina, paham Suci? Insya Suci Allah, paham? Pak. Oke. Kalau Khairan paham Khairan? Khairan Nisa, Paham, Pak. paham ya. Oke. Oke, kita lihat ya, untuk saudara ketahui ya, nilai A untuk masing-masing, baik itu tulang leher, ya, tulang lengan, itu mempunyai, apa ya, kalau untuk tulang leher tadi 1/8, massa tulang leher tadi berapa? 1/8 dari berat badan, ya. Untuk massa tulang lengan itu adalah 1/11 ya kali berat badan, ya. Maisa, berapa berat badannya Maisa? Maisa? 60, Pak. 60 berarti MTL-nya massa tulang lengannya di sini adalah 60/11. Berapa tuh? Dibagi 11. Coba pencet kalkulatornya boleh ya. Jadi saudara boleh pakai kalkulator, tapi nggak boleh pakai HP nanti. Ya, berapa itu? 5,4. Berapa? 5,4 ya? 5,4, Pak. Oke, 54 kilo. Kalau Anissa Jumatul Fatma berapa itu berat badannya? 4. Hilang Anissa ya. Oke, ya nggak apa-apa. Oke ya, nanti sesuaikan dengan berapa berat badan saudara atau ya nanti bisa saja nanti di persoalan disebutkan ya berat badan pasien sekian ya. Jadi nanti yang saudara masukkan ke sini bukan berat badan utuhnya ya, tetapi berat badan sesuai dengan kasus yang terjadi pada pasien. Apakah itu patah tulang leher ya, patah tulang lengan atau nanti ya akan kita bahas patah tulang kaki ya. Itu tergantung nanti apa yang terjadi ya, kondisi yang terjadi pada pasien. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan ya. Silakan bertanya. Silakan dicatat baik-baik ya, agar mudah nanti memahami.
Oke, saya bisa lanjut? Bisa? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya ke slide yang baru. Yang ketiga kita membahas tentang traksi kaki ya. Traksi kaki. Di sini sebenarnya yang kita lihat tidak hanya kaki saja, tetapi tulang kaki ya, tulang kaki. Oke, yang perlu kita ya kalau kita bikinkan gambarnya bisa ya seperti ini. Oke, kaki pasien ya. Kaki ini juga keadaannya sama dengan lengan tadi ya. Kemudian kasusnya juga sama sebenarnya. Oke, tapi ini terjadi pada tulang kaki. Ya, kalau kasusnya sama seperti ini, kira-kira perumusannya sama nggak dengan lengan tadi? Kalau menurut saudara, Siti, Siti Yohanes, sama nggak kira-kira? Siti Yohanes, sama ya? Samakah? Tahu gimana? Email? Ini udah jelas ini. Ini ada arah gesekan ya. Di sini ada arah tarik ya, arah tarik ya. Di sini ada T, di sini juga ada T, maka di sini juga ada WB ya. Jadi sama sebenarnya ya. Kalau dia sama, berarti di sini bisa menjadi A-nya itu sama dengan yang tadi. Apa itu? A-nya sama dengan apa tadi? Coba dibacakan untuk yang lengan email Liana. Email, email Liana. Iya, Pak. Nah, coba A email. sama A dengan sama dengan minus yuka, min, Muka. yuka ditambah Oh, MP, itu kali itu bukan tambah. ditambah WP, A, kurang apa? dikali WP dikurang MB per Enggak. A-nya saja. W. A-nya saja. Coba baca hasil A-nya terakhir A. saja. A-nya saja. Min Muka sama kali MP. Apa? Kurang MB, Pak. MB ya. Di bawahnya M. Per MP kali MB dikali Kurang. G. Kurang. Coba dicek lagi catatannya. Ini catatannya salah nanti kacau dia. Ya. Yang salah-salah ya. Ini yang Iya, kalau saya bikin titik itu kali ya. Kalau ini kurang ya. Kalau ini kurang ya. kurang. Coba dicek ya rumusnya. Jangan salah. Kalau salah nanti salah perhitungan di sini ya. Ini rumusnya tetap kita pakai yang ini ya. Karena kasusnya itu sebenarnya sama dengan kasus yang terjadi pada lengan ya. Kasusnya sama. Tetapi yang menjadi catatan saudara untuk traksi tulang kaki ini, traksi tulang kaki, kita menggunakan MK ya, itu adalah 1/7 kali berat badan ya. Sofia, berapa berat badannya Sofia? Sofia Zahra? 45, Pak. 45 berarti 1/7 kali 45 kilo ya, berarti 45 dibagi 7. Berapa itu Sofia? Sofia. Wah, halo. Meta aja lah. Meta berapa 45? 6,4. Berapa? 6,4, Pak. 6,4 kilo ya, 6,4 kilo. Oke, nanti inilah ya nilai MK ini yang dimasukkan ke sini ya. Yang dimasukkan ke sini ya. Nilai itu yang dimasukkan ke bagian masing-masingnya ya. Sehingga nanti kalau seandainya masa eh, bebannya diketahui, nanti A-nya pasti bisa dicari ya. G kita gunakan ketetapan 9,8 meter per sekon kuadrat atau mendekati 10 meter per sekon kuadrat. Suci Regina paham? Suci Paham, Regina? Pak. Paham, oke ya. Ya, mudah-mudahan semuanya paham ya. Mudah-mudahan semuanya paham. Kalau ada yang belum paham ya, saya persilahkan untuk bertanya ya, untuk bertanya. Saya berikan waktu untuk saudara untuk memahami topik ini
Karena untuk pertemuan kita kedua hari ini memang kita hanya membahas bagaimana aplikasi biomekanika ya di dalam bidang kesehatan, terutama di traksi hari ini. Oke, saya tunggu ini kalau ada yang mau bertanya, atau kalau ada bertanya topik yang lain juga boleh ya. Tidak harus di sini ya. Misalnya di pertemuan kita kemarin ada yang nggak paham atau ada sesuatu kasus mungkin yang didapatkan, itu boleh juga bertanya ya. Silahkan ya. Tapi tentu catat ini dengan baik-baik dulu ya, karena jujur ini keluar selalu dalam setiap ujian ya. Ini selalu keluar karena ini topik penting ya di dalam biomekanika. Ada yang mau ditanyakan, yang lain juga boleh ya. Pak izin bertanya, Pak. Ya boleh, silakan. Di rumus yang MTL itu kan ada yang 1/7, 1/11, sama 1/8. Berarti itu emang udah ketentuan Ya, rumusnya atau gimana, Pak? itu ketentuan rumusnya sesuai dengan di mana muskuloskeletal itu berada ya. Di leher itu dia 1/8, di kaki itu 1/7 ya, di lengan itu 1/11. Itu udah ketentuan ya. Ya, oke. Kasih, Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Novira Indra, Indah mungkin Novira Indah. Ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, Ya, boleh. Silakan. untuk di traksi tulang kaki ini kan Pak ada rumusnya M M M sama dengan 1/7 kali berat badan kan Pak. Itu berpengaruh ke setiap perhitungan harus berpengaruh ke berat badannya juga. Iya, pasti ya. Jadi nanti di soal akan disebutkan nanti berat badan pasien saja, tidak massa tulang kakinya, ya. Jadi pasti di soal nanti diketahui misalnya berat badan pasien 75 kilogram. Maka jangan 75 kilogramnya yang suruh masukkan, tetapi yang dimasukkan adalah kalau dia kaki berarti 1/7 dari 75, ya. Hasil itu baru dimasukkan ke nilai A-nya ini, ya. Ke nilai A di MP-nya ini, sini juga, ya. Jangan langsung 75 dibikin di sini. Kalau 75 dibikin di sini pasti salah, langsung salah. Karena yang terjadi kasus di sini adalah patah tulang kaki, ya, patah tulang kaki. Kalau dia patah tulang leher berarti 1/8 dari berat badannya, ya. Kalau dia terjadi pada lengan berarti 1/11 dari berat badannya, begitu, ya. Jadi jangan dihantam langsung dengan berat badan pasien ya, tapi lihat dulu bagaimana yang terjadi fraktur pada tubuh pasien. Begitu. Berarti Pak kalau misalnya untuk di berat badan kaki itu harus dimasukin 1/7 ya Pak? Satu Iya, per tujuh. tepat, tepat, tepat sekali ya. Harus 1/7 kalau di Baik. kaki, ya. Nah, ya, benar. Ada lagi? Rosanek Trirahmadani. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak. Paham berarti ya? Oke. Oke, kalau sudah paham semua, berarti topik kita di pertemuan kita kedua sudah bisa disampaikan dengan baik ya. Oh, nanti kita lihat lagi ya bagaimana penerapannya di bagian lain di dalam fisika kesehatan ya atau fisika medis ya. Khairan, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup ini? Khairan Nisa? Tidak, Kak. Tidak. Wid? Paham ya Wid ya? Wid? Tidak, Pak. Oke. Zila juga paham ya? Fazila Burus Segala. Ini Fazila Burus Segala ini konsisten duduknya ya. Seperti itu aja dari awal tadi sampai selesai. Fazila Burus ada. Kalau yang lain kan bergerak-gerak ya. Kalau Fazila ini gambarnya konstan. Matanya nggak ngedip-ngedip dari tadi ya. Fazila ada? Nah, ini yang kita ini ya.
Ya, oke. Oke ya, materi kedua hari ini sudah bisa saya share dengan cukup baik ya. Mudah-mudahan saudara juga paham ya dengan apa yang disampaikan di aplikasi biomekanika. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga, insya Allah minggu depan. Saya akan hadir di Alifah ya. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, ya, Pak. sama-sama. Makasih, Pak.